Shalom adik-adik. Selamat pagi ya. Jumpa lagi kita di Minggu IMPA tanggal 6 Juni 2021 ya adik-adik. Tentunya apa kabarnya adik-adik? Tentunya pastinya luar biasa ya adik-adik ya. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik persiapkan hati dan pikiran adik-adik kita menghadap Tuhan. Mari adik-adik kita berdiri, kita menyanyi, hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Tetap berdiri adik-adik, kita menyanyi Mars Pelkat PA. Baiklah adik-adik, marilah kita berdoa mengawali ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Kami mengucap syukur bersama dengan anak layan kami yang pada pagi hari ini telah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah IMPA. Marilah Bapa, urapilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya, kiranya Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami. Layakkanlah kami memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Mazmur responsorial kita terambil dari Mazmur 65 ayat 2 sampai dengan 5. Seperti biasanya ya adik-adik, kita membaca Mazmur responsorial, kaidah yang akan membacakan yang tercetak keluar dan adik serta kakak layan pendamping membacakan yang tercetak ke dalam. Mari adik-adik, nyanyian syukur karena berkat Allah. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamu orang membayar zakat. Engkau yang mendengarkan doa,
Kepadamulah datang semua yang hidup, karena salah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang mengampuninya. berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat, Untuk diam di pelataranmu. kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Di baitmu yang kudus. Marilah adik-adik kita merespon mazmur kita menyanyi dari Kidung Jemaat 410 bait pertama. Tenanglah kini hatiku. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan dengar, akan dibawakan oleh Kak Yeskel. Kak Yeskel, kami persilahkan. Halo adik-adik, selamat pagi dan kembali kita bertemu di ibadah IHMPA tanggal 6 Juli 2021. Dan sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan firman kita. Hari ini firman Tuhan terdapat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Sekali lagi, Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 1, pasal 1 ayat 16 sampai 20. Jika sudah menemukannya, biarkan Alkitabnya terbuka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas rahmat dan kasih setiamu, karena pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dengan apa yang kami baca ini, kiranya apa yang bisa kami dapatkan pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Mereka membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Baik adik-adik, dipersilakan dulu kembali. Ya adik-adik, jadi tadi kita sudah membaca yang berjudul tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Untuk diketahui,
hari ini topik pembacaan kita yaitu menjadi murid Yesus. Ya. Oke, sebelum itu ya, adik-adik, hari ini kakak membawa tas khas Dayak ya adik-adik. Tas ini namanya belanyat dan biasanya belanyat ini dipakai oleh orang-orang di kampung adik-adik. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai bisa menaruh hasil dari hutan seperti pakis, seperti buah-buahan dan lain-lain. Ini bisa ditampung. Kemudian ini juga bisa dibuat menaruh ikan di dalamnya. Mungkin adik-adik ada yang hobi memancing, terus bisa menggunakan tas ini, yang dimana kalau sudah dapat ikannya, terus taruh ikannya di dalam sini. Nah, adik-adik, di kampungnya Kak Yeskel itu, ya, di kampung orang tuanya Kak Yeskel itu ada banyak sekali profesi, walaupun terbatas, seperti ada petani, ada guru, ada kepala desa, bahkan ada penjual kaki lima, bahkan ada juga nelayan ya adik-adik. Nah, berkaitan dengan topik kita hari ini, yang dimana Yesus menemukan murid-muridnya yang pertama, yang dimana profesi mereka itu adalah seorang nelayan, yaitu penjala ikan. Nah, adik-adik, pertama kita kenalan dulu dengan Simon yang bisa disebut dengan Petrus. Ya, Petrus ini adalah kakak dari Andreas ya. Mereka adalah saudara. Kemudian saat Yesus pergi sedikit lagi menuju perjalanannya, di situ dia menemukan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Nah, mereka berempat ini sama-sama adalah berprofesi sebagai nelayan atau yang biasa disebut dengan penjala ikan. Nah, adik-adik, mereka ini pada saat mereka dipanggil, Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, maka kamu akan menjala manusia." Nah, di sini maksudnya adalah kita menjadi murid Yesus, kemudian kita menyebarkan Injil serta kesaksian kita tentang Yesus, yang dimana Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Adik-adik, di sini Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memberitakan Injilnya supaya setiap orang itu tahu bahwa kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita diajarkan bagaimana jika kita sudah menerima Yesus Kristus di dalam diri kita, marilah baiknya kita menyebarkan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Itulah yang dimaksud dengan menjala manusia. Kita memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan, kita memberikan teladan kepada orang lain yang bagaimana Yesus telah memperlihatkan kepada kita. Kita beritakan itu, kita perlihatkan itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang-orang bisa melihat bahwa inilah murid Tuhan Yesus. Ternyata mereka seperti ini, mereka sopan, mereka baik, mereka mau memaafkan sesama mereka, mereka mau berbuat baik dimanapun dan kapanpun, dan yang terlebih lagi adalah selalu berbuat baik kepada setiap orang. Nah, adik-adik, mungkin di usia kita yang sekarang ini, di usia adik-adik, mungkin agak sulit ya untuk adik-adik seperti menarik orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang Kak Yeskel mau bilang di sini adalah adik-adik cukup memperlihatkan bahwa adik-adik ini adalah orang baik, orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya, seperti Kak Yeskel bilang tadi, teladan. Berikan mereka teladan yang baik, seperti tidak datang terlambat ke sekolah atau tidak pernah bolos saat mengerjakan tugas. Bahkan pada saat bermain juga kita tunjukkan kita tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu. Nah, adik-adik, untuk itu juga minta kepada orang tua kalian bahwa tanya kepada orang tua kalian, "Mama, Pak, siapa sih Tuhan Yesus itu?" Agar itu menjadi pedoman kalian, bagaimana sih Yesus itu di dalam keluarga kalian, sehingga Yesus itu bisa menjadi
bisa menjadi sumber kalian untuk melakukan sesuatu. Nah, adik-adik, ketika kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus, itu bukan hanya sebagai aku dipilih, aku ditunjuk, bukan berarti itu suatu paksaan ya adik-adik, tidak. Tapi pengertiannya seperti ini ya adik-adik. Jika kita ditunjuk sebagai murid, ya, kita ditunjuk sebagai murid Tuhan Yesus, artinya kita dipilih secara langsung oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, agar kita menjadi anak-anaknya, agar kita bisa menyebarkan kebaikan dan menyebarkan kesaksian Tuhan Yesus di dunia. Jadi adik-adik, jika suatu saat adik-adik terpilih menjadi pelayan, adik-adik terpilih menjadi orang yang penting di suatu kegiatan, pergunakanlah itu dengan baik agar nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Baik adik-adik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik. Dan mungkin kalau misalnya adik-adik punya talenta atau punya bakat, salurkanlah itu ya, adik-adik, entah itu menyanyi, menggambar, bermain musik, dan apapun talenta adik-adik, pergunakanlah itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah tugas kita di dunia, yaitu memuji dan menyebarkan nama Tuhan. Baik adik-adik, sekian dari firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas. Jadi aktivitas kita pada minggu hari ini adalah membuat video rekaman dan bernyanyi tentang 12 murid Yesus. Tahu kan yang lagunya Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, begitu ya adik-adik. Mungkin kalau ada yang salah tadi mohon maaf. Jadi agar tidak salah lagi, adik-adik bisa mempraktikkannya dan mengirimkannya ke pos Pelkes Eklesia. Selamat beraktivitas adik-adik. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari kidung mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 208, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Baik adik-adik, mari kita satukan hati, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa syafaat. Ya Allah Bapa, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami sangat berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ini. Dan Bapa, kiranya firman yang kami dengar hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, yang dimana kami menjadi murid-murid-Mu, agar kami selalu bisa memberitakan tentang kebaikan-Mu. Ya Bapa, pada hari ini kami ingin berdoa buat bangsa kami dan negara kami ini, Indonesia. Kiranya Kau sertai negara ini Tuhan, agar negara ini bisa menjadi negara yang layak untuk setiap orang Bapa. Dan kiranya juga Kau memberkati pemerintahan, mulai dari atas sampai dengan yang paling bawah. Kiranya Kau selalu sertai mereka dengan tugas dan tanggung jawab mereka, agar para pimpinan bisa menjadi lebih bertanggung jawab dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapa, pada hari ini juga kami ingin berdoa buat orang-orang yang sedang berulang tahun Bapa. Kiranya Kau sertai mereka,
dan kami mengucap syukur kepadamu karena Kau telah menambahkan satu umur lagi kepada mereka. Kiranya di umur mereka yang baru ini bisa menjadi lebih dewasa, bisa menjadi lebih dekat denganmu. Bapa, kemarin kami mendengar kabar duka cita ya Bapa, di mana salah satu anak layan kami menerima kedukaan, yang di mana orang tuanya telah dipanggil. Kiranya Bapa, kami berdoa buat adik Vito, kiranya adik Vito bisa dikuatkan, bisa menjadi tabah, bisa menerima keadaannya Bapa. Kiranya Kau mau selalu sertai dia di dalam tumbuh kembangnya Bapa, agar dia menjadi anak yang bertumbuh dengan baik. Engkau berkati juga keluarganya yang sedang berduka Bapa, Engkau berikan mereka ketabahan dan penghiburan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat seluruh aktivitas kami yang akan kami lakukan pada minggu ini maupun minggu yang akan datang. Kiranya Kau mau selalu sertai kami ya Tuhan, Kau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat melaksanakan sesuatu dengan baik dan benar. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah juru selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Pelkat kita pada pagi hari ini adik-adik, ibadah online tetap seperti biasa ya adik-adik, di setiap minggunya jam 7.30. Adik-adik tetap semangat, tetap rajin beribadah, dan jangan lupa kerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak layan. Sampai jumpa di minggu akan datang adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya.